atas nggak ada yang berani ngomong, diam semuanya. Ini selagi di bawah beliau ya kan. Nggak nyangka juga aku sama Bang Jume ini. Wah, siap-siap kalian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok bahas THR ya kita. Iya bang, untuk pertama Tendangan hari raya bang, tendangan, bukan tunjangan, Sama tendangan. kita. Ya, nantilah kita bahas itu dong ya. bang berarti kami. Emang Bang Zuma janda juga, janda ya, jendes. Maksudku ini Jendes tiga-tiganya temanku di atas ini janda semua kan? Theodor enggak loh bang, masa dia jendes? Janda juga dia itu. Iyalah bang, janda lah bang, udah janda kan udah pokoknya itulah bang, status single. Jangan bahas janda, banyak orang. Naikkan aja Oten, Oke. nanti kita bahas itu. Ten, naik kalian Ten. Kau Minggu depan masih kan orang lebaran ya, masih ada 10 hari ya kan? 10 hari, 6 hari, 10 hari. Tinggal 1 minggu lagi Bang Zuma. Ini kan udah mau masuk malam ganjil. Iya betul. Oke. 6 hari lagi Ditambahin, Bang. Zuma, jangan ditambahin. Kok ditambahin 10 hari? Nggak jadi lebaran nanti Bang. Bang Zuma, ini puasa dan lebaran pertama Theodor. Oh ya? Masya Allah. Iyalah bang. Cuma bilang itu sih. Ya, jangan menggatal aja. Iya, aku kan ntar lagi mau dapat ini rekor muri janda terlama. Ayo Ten, Dapat teman-teman penghargaan. mintaan. Ayo Ten, nih dada guru kita. Guru kalian juga Ten, gratis loh, kalian tuh belajar itu gratis di sini tanpa dipungut biaya sepersen pun. Kalian belajar sama bombong Siapa ya? kalian bayar. Ayo Ten, naik Ten sini. Naik Ten, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tadi ada yang mau Bang naik Jum. tadi. Bang Juma kapan ke Malaysia? Itu ada typing di bawah Bang. Kemarin. Benar, Abang ke sana. Belum. Iya. Siapa ya? Aku bilang ada acara RRI hari ini jam 5 ya. Api Sulteng. Sultra. Soalnya itu Muslim atau Kristen sih? Sonya. Kalau tim kita Muslim. Waktu Sonya kan? Iya, Sonia. Sonia. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh iya, Ding. Lupa. Insya Apa Allah, kabar lupa Bang saya. Ima? Nih Alhamdulillah, ceritanya kok baik. menarik, aku lihat ada janda-janda gitu. Kok nambah Wah. satu lagi? Enggak, aku enggak janda, cuma pernah pengalaman jadi janda lama. Bukti permanen berapa lama? Theodor tuh janda juga, Kak Sonia, dia janda. Enggak. Oh gitu. Ya, Padahal aku Nggak. cuma bercanda lo tadi. enggak apa-apa. Allah kasih rezeki, jangan takut. Yang penting mau kerja keras untuk anak-anak. Iya. Amin. Amin ya Rob. Yang penting mau kerja keras kan Mbak Sonia, bukannya keras dikerjakan kan? Betul. Betul. Aku tuh punya anak yatim loh. Anakku 2 tahun, yang besar, yang kecil 8 bulan, suamiku meninggal. Masya Allah. Masih kecil-kecil anaknya ya. Iya. Berarti masih muda Mbak Sonia. Nah, enggak, itu dulu. Terus aku 10 tahun setelah itu anakku udah 10 tahun, aku ketemu jodoh. Oh, oke. Anakku udah 15 tahun belum ketemu jodoh. Urusanmu lah itu.
Dari umur berapa anaknya? Dari umur berapa waktu itu? 2,5 tahun. Oh, ya nggak apa-apa. Udah naikin noten. Nanti Naikin kita bahas noten. janda di belakang. Ya, betul. PRJ itu. Bang, Ya. Nanti daftar di Dukcapil ya. Janda-janda ini daftar di Dukcapil ya. Kok Dikirim. Keluarkan legalitasnya ya, Bang Iya. Zuma. Keluarkan legalitasnya kan? Ya, mungkin Iya, nanti betul. ada yang mau Bikin tanya komunitas. bagaimana dapat jodoh gitu, bisa diskusi sama aku. Habis itu kita kirim ke Burundi. Oh, Nggak jadi lah, Bang. Makasih, Bang. Makasih lah. Makasih Bang. Yang paling ganteng sendiri nih Bang Juma, berarti cowok sendiri ya? Tedore cowok, ya Tedor dia Allah. cowok. Tedore cowok, itu baik cuma bercanda, bilangin Tedore janda. Oh gitu. Ya monggo lanjut. Tedore duda. Ngambek dia. Tuh tengok tuh nggak mau buka mute. Ngambek dia. Marah dia. lagi ini loh, liatin typing ini tadi yang ada lihat oten tadi itu mau naik itu. Yaudah ayo naik. Yuk Ten kita belajar Naiklah yuk. sini, jangan malu-malu Fa'atat Glenn. bihi Nih. qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu la Tadi taji ngeliatin. di sayan varian. Ayo naik. Saudara-saudara Kristen, yuk mari kita membahas materi terkait dengan setelah Yesus, Kristen atau Islam jalan yang lurus. Yuk, naik yuk. Mbak Nggak Nia. tanda-tanda Yunus lagi abang dah. Kenapa? Bukan gak di follow Mbak Nia. Tanda-tanda Yunus lagi. Iya, larinya ke situ nanti. Tanda Yunus. Ayo Dan teman-teman dado. Kristen silakan naik. Sama seperti Tadi ini, ada Bang Zuma. si Sama seperti juru selamat tapi tidak selamat. Ah, itu dia makanya. Juru selamat tidak selamat. Yang lucu ini nih blokir permanen namanya lucu. Iya. Diblokir Bikin sama oten mantan dulu. suami gitulah maksudnya. Oh gitu maksudnya. enggak. Akunku banyak yang diblokir. Jadi itu bikin aja blokir permanen. jadi inspirasi. Baru 2 hari yang lalu akunku 1 dipermanenkan 03. Berarti ngetop itu. Bersyukurlah. Dikenal itu berarti nggak apa-apa. Tumbuh apa gugur 1 tumbuh 1000. Bang Juma Ayo, juga Ten, kan ya Bang naik, Juma ya banyak ya. Tapi Banyak Bang Juma akunnya. malah ada yang dipermanenkan. Itu kenapa sih bisa permanen apa enggak? Gimana sih? Nggak tahu, tiba-tiba hilang dia. Bikin temanya dong. Waktu saya masih asik gitu. Yuk, Nggak, Ya, nggak oten-oten bisa aja. Bang. kita bikin tema ya. Nggak, iya stikernya nggak ini, TikToknya nggak tahu itu lagi punya masalah pribadi sama aku. Lagi dendam samamu berarti. Nggak keluar dari tadi, makanya nggak bikin stiker. Gitu ya. Mungkin bisa nggak dibantu Ayo, sama Ten. teman-temannya gitu? Nggak bisa. Yang ada di sini. Nggak Nggak bisa, ya? itu harus host ya, dari HP host. Oh gitu. Ayo, Saya sudah oten-oten follow yang abang ya bang. Akunku. nggak tahu. Ya akun Bang Zuma. Banyak kali akun Bang Zuma ini yang Zuma 03 nih kayaknya belum saya follow. Rupanya iya. Bang Juma akunnya 19. Udah lebih kali. Udah lebih ya Bang. Tapi nggak dipakai-pakai Bang. Dipakainya ini sekarang buktinya dipakai. Nggak masukku yang 17, yang 18 gitu. Bila diperlukan kali. Iya. Nah. Pada saat ini aja kayak minggu lalu kan Mbak. nggak ada tuh. Ada typing di bawah, katanya YouTube Abang nggak hidup. Ke siapa? Itu di YouTube-nya typing di ada. bawah Mbak Nia katanya YouTube Bang Juma nggak hidup ya Dek, katanya gitu. Yang nonton 17.000 tuh sekarang. Oh hidup itu sana. Berarti belum follow kali. Nggak tahu ya. Ayo Ya, teman-teman agama Kristen, Kristen, ini agama 10.000 Kristen. yang akan naik ke atas. Klik lonceng follow. Nanti kalau Bang Juma live pasti muncul. Ya, yang nonton 17.000 padahal 17 orang. Gak apa-apa. Tahu. Itu 1.700 maksudnya Hesti, lu jangan kayak gitulah Es. Ah, tahu enak kamu. kali pun. Ini Aku belum di fallback sama Bang Zuma loh yang ini. Sudah barusan. Oh, ya udah langsung kayak gitu. Akun kau privat Tedore kau tuh so kali. Enggak, ah.
Ayo teh naik lah kalian. Giliran ada Bang Juma, kalian gak berani naik. Gak ada Bang Juma di bawah, kalian ada 20 orang. Ngejat aku, ngejak aku. Naik yuk. Ini kan belum ada yang naik Oten Bang Zuma, saya mau nanya. Ciri-ciri orang munafikun itu seperti apa Bang Zuma? Ciri-ciri orang munafik itu berbeda di mulut dengan di hati. Mulutnya mengatakan Yesus itu Kristus, tapi prakteknya dituhankan, itu munafik. Karena tataran Mesias itu hanyalah level manusia, tidak bisa lewat dia. Dia hanya nabi, nggak bisa kemudian melewati level kenabian. Nah, itu munafik, lain di mulut, lain di perbuatan. Lain diucapkan, lain dipraktekkan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, itu dia. Jadi kalau mau lihat orang munafik, lihat yang berbondong-bondong ke sebuah gedung menyembah Kristus, itu tanda-tanda orang munafik. Jadi diberi amanah, berkhianat, dipercaya berkhianat, berjanji ingkar. Itu ciri-ciri munafik. Mengatakan sembahannya adalah raja di atas raja, tapi duduk jadi RT tidak pernah sekalipun. Itu ciri-ciri orang munafik. Ada lagi? Orang Islam pun juga bisa dikategorikan seperti itu ya Bang Zuma? Oh iya, sebenarnya munafik itu hanya ada di Islam. Munafik itu di Islam. Kalau yang tadi itu yang kujelaskan itu adalah golongan kafir. Kalau kafir itu masuk semua, munafik ada di dalam, lengkap semua ada semua di situ. Kalau udah kafir itu udah memenuhi semua aspek yang tadi. Gitu. Berarti kalau di Islam ya diberi kepercayaan kemudian, tetapi dia berkhianat terhadap kepercayaan itu. Berjanji, ingkar janji. Seperti itu, ukhti. Ayo membela NKRI, silakan naik. Udah pada dijambain, gak berani naik. Hotel naik dapat koin 10. Ya gitu ya. Udah aja. Nah, kita bisa nggak bahasan sedikit ini? Bisa lah Bang, bisa silakan. Monggo Bang. Jadi kita ngambil data dari surah Maryam. Al-Quranul Karim surah Maryam kita mulai ya. Ketika kemudian pembelaan daripada Al-Quran terhadap Bunda Maryam. Jadi Bunda Maryam ini kan dituduh tuh, kenapa kemudian kamu melakukan satu perbuatan yang tercela, padahal sesungguhnya kamu itu adalah keluarga yang berasal dari keluarga yang mulia. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki ra'asau wa makanat ummuki bagian. Ayahmu bukan orang yang buruk perangai dan ibumu juga bukan seorang perempuan pesina. Sehingga cerminan yang muncul di dalam Al-Quran di sini, sang bayi Nabi Isa alaihissalam itu berkata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Allah memberiku ketetapan dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Lalu Nabi Isa masa bayi pun berbicara dengan mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai manusia yang selalu dikasihi, diberkahi di mana saja aku berada. Jadi di Al-Quran, sahabat-sahabat, Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan diberkahi. Diberkahi ini artinya orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dinaungi oleh Allah. Di mana saja berada, Nabi Isa ini selalu dikasihi oleh Allah. Nah, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Lukas 2 nomor 52 misalnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh Allah.
Nah ini seirama dengan pesan Al-Quran tadi. Aku dikasihi oleh Allah dimanapun aku berada. Pemberkatan Allah kepadaku dimanapun aku berada. Dan di sini diterangkan Lukas 2:52, Yesus semakin besar dan semakin dikasihi. Oleh siapa? Oleh Allah. Matius 3 nomor 17 juga demikian. Ini kemarin sudah saya ulas, tapi saya lupa di komal mana ya. Matius 3 nomor 17 pun mengatakan hal demikian. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus ataupun Nabi Isa adalah hamba Allah yang senantiasa dikasihi oleh Allah. Diberkati, dikasihi, disayangi, dilindungi oleh Allah. Yohanes 17:24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bahkan Yesus ini dikasihi oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Nah ini, Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu dikasihi, kemudian Bible pun menyatakan dirinya, dalam hal ini Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah hamba yang dikasihi. Kita lihat sekarang dalam kitab Mazmur, teman-teman. Kita ke Lukas dulu. Jadi ini materi pembelajaran Kristologi dasar. Jadi tadi Al-Quran, surah Maryam, kita awali di surah Maryam tadi, sahabat-sahabat, kajian terkait dengan Kristologi. Di dalam surah Maryam ayat 28, di situ terurai dengan sangat rinci bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya sebagai hamba yang dikasihi oleh Allah. Ayat 29, kemudian ayat 30, ayat 31. Ini dicatat bagi teman-teman yang ingin ikut belajar untuk jadi apologetika Islam. Habis itu kita masuk ke dalam Yohanes 17:24, lalu kemudian masuk ke dalam Yohanes 10 nomor 17, masuk lagi ke dalam Yohanes 15 nomor 9. Nah ini materi-materi yang sangat-sangat akurat untuk melindungi Yesus atau Nabi Isa dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah alaihi. Karena kenapa demikian? Setelah kita mendapatkan kemudian dua sisi dari Bible dan Al-Quran, surah Maryam ayat 29, 30, 31, Nabi Isa alaihissalam diberkati, Nabi Isa alaihissalam dikasihi oleh Allah. Kemudian kita masuk ke dalam Yohanes 15:9, Yohanes 17 nomor 24, dan data-data yang saya sajikan tadi. Sesi kedua, pendalaman materinya adalah kembali kepada Lukas 24 nomor 44. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya ingin mengulas ini? Karena ternyata materi-materi yang kita sajikan sebulan kurang lebih terkait dengan Yudas yang disalibkan itu sangat bermanfaat. Banyak para apologet yang muncul membawa materi itu. Saya melihat mereka secara sistematis mengurai data demi data yang kita sampaikan, dan alhamdulillah mereka berhasil untuk memukul mundur lawan terkait siapa yang disalibkan, Yudas atau Yesus. Alhamdulillah ada hasil yang kita temukan di situ, dan saya berharap netizen yang ada di luar sana yang menyimak penjelasan kita yang seperti ini itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk manakala di kantor atau dimanapun itu ada yang mencoba untuk melakukan doktrinisasi atau penghujatan terhadap Islam. Sama seperti yang dialami oleh salah satu dokter kita semalam yang naik. Di situ dia mengatakan bahwa saya di kantor pernah sakit hati kali dibilangnya Islam itu teroris dan segala macam. Nah setelah beliau nyimak beberapa materi-materi debat diskusi baik itu dari luar negeri atau dalam negeri, beliau memiliki materi kemudian untuk membalas, dan alhamdulillah menurut beliau puas karena sudah memukul mundur semua orang yang kemudian menghujat atau melakukan hinaan penistaan terhadap Islam. Alhamdulillah. Maka karena itulah saya terpanggil naik ke sini untuk ya mana tahu bermanfaat. Nah, tadi dua sisi catatan-catatannya itu dilengkapi dua sisi, kemudian Al-Quran dan juga Bible sudah menyatakan bahwa oknum ini adalah oknum yang dikasihi. Nah, kembali kita lanjut ke materi berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gimana Bang Saifuddin? Halo, sama Bang Saifuddin. Selamat siang, Bang Saifuddin. Kalau orang ngomong diam dulu, baru nanti ada waktunya host menyapa. Sabar. Ya silakan Bang Saifuddin. Apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Bang Saifuddin. Bang Saifuddin. Saifuddin. Ayo Bang, perkenalkan diri dulu. Dari mana? Tinggal di mana? Buka mute-nya Saifuddin. Saifuddin. Bang Erik, kamu ada. tadi saya mute. Kamu nggak bisa di mute. Kamu noise. Suara klakson mobil. Bang Juma lagi ngomong. Erik noise. Oke, kita lanjut ya. Saifuddin. Oke, Ya, silakan Bang. beliau lagi zikir kayak. Nah, kita lanjut. Pendalaman materi selanjutnya itu adalah penekanan terkait ucapan Yesusnya. Jadi di sini harus kita tekankan teman-teman. Jangan mau kita yang mempertanggungjawabkan narasi kita, tapi jadikan Yesus sebagai tameng untuk lawan mereka. Ini senjata untuk mereka, senjata untuk kita untuk menyatakan dan menyadarkan saudara-saudara kita. Di sini yang berkata adalah Yesus. Jadi pengakuannya kemudian adalah, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang aku katakan ketika aku masih bersama denganmu, bahwa harus digenapi. Harus digenapi ini teman-teman dalam bahasa Yunaninya itu plereo, ya, plereo artinya dipenuhi, disempurnakan atau diselesaikan, atau apa ya istilahnya bahasa kita ya, digenapi itu, plero itu bahasa kita apa ya, yang paling mudah untuk dipahami itu diselesaikan atau Dituntaskan. dituntaskan ya, harus dituntaskan, harus terbukti gitulah, harus diadakan sesuai dengan apa yang digambarkan, yang diramalkan. Nah, apa yang diramalkan tentang aku harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Jadi di sini bercerita tentang kitab Tanak. Jadi kitab Tanak itu ada 3, Taurat Musa, kemudian Nefiim, dan juga Ketubim. Nah, ini salah satunya yang disebutkan oleh data di dalam Lukas 24 ini. Yesus menyebutkan juga kitab Mazmur. Dalam bahasa Yunaninya itu plasmos. Plasmos itu artinya mazmur atau nyanyian atau pujian. Nah, kalau di kita Zabur ya. Nah, Yesus mengatakan begitu. Harus tergenapi, harus dilengkapi, harus terjadi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi di sini teman-teman sekali lagi tekankan bahwa Yesus yang mengatakan. Jadikan Yesus sebagai tameng untuk Yesus pasang badan. Yesus loh yang kalian lawan, karena Yesus mengatakan bukan di Roma, bukan di kitab Filipi, bukan di kitab Efesus, bukan di kitab Kolose, bukan Timotius, bukan Galatia, bukan. Tapi Yesus mengatakan di Mazmur. Maka rujukan kemudian Yesus dikasihi menurut Al-Quran dan pengakuan Yesus sendiri dalam perjanjian baru harus kita ambil dulu dari kitab Mazmur dulu kita lihat. Nah, apa yang diceritakan kemudian Tuhan terkait Yesus di dalam kitab Mazmur berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Mazmur 24 nomor 44. Nah, kita urai pelan-pelan masuk ke dalam isi kajian. Kalau dalam pendalaman materi tadi kisi-kisinya udah jelas dari Al-Quran surah Maryam, kemudian beberapa data dari Bible tentang Yesus dikasihi, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, begitu besar kasih ke dunia ini, dan seterusnya. Dan kemudian kasih, engkau mengasihi aku sebelum dunia ada, itu adalah poin yang mengikat kemudian. Mereka tidak akan pernah kemana-mana kalau acuan di dalam berdiskusinya itu menggunakan pendekatan akal atau ilmiah. Nah, Mazmur 37, sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda yang bosan silakan tidur ya. Teman-teman yang di atas juga kalau bosan dengan saya silakan turun. Enggak bang, didengar. Bang, ya Allah Bang. Ya ampun. Malah senang kami Bang. Mantap, Bang, ilmu Lanjut tuh, Bang, lanjut. lanjut. Nah, yang Oke. lainnya diam, lanjut Bang. Oke. Kita masuk ke dalam Mazmur, ini pendalaman materi, sesi endingnya, senjatanya ini, puncaknya. Jadi di sini terangkan kita mulai dari data nomor 28 dari Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Nah, dari sini sahabat-sahabat ini sudah menggugurkan kekristenan. Ini sudah menggugurkan kekristenan. Kenapa saya mengatakan menggugurkan kekristenan? Karena ternyata Tuhan itu mencintai hukum.
bukan kemudian memusuhi hukum sehingga dia harus mencari korban untuk mematikan hukum-hukumnya sendiri. Sebagaimana Galatia 3, nomor 13. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencintai hukum. Artinya kalau Tuhan mencintai hukum, jelaslah apa yang diuraikan tentang apa yang di dalam Ulangan 11 nomor 1, tapi itu jangkauannya jauh. Hukum yang dimaksud di sini misfat. Misfat artinya uraian, tulisan, ketentuan, peraturan yang runut yang dihasilkan dari para nabi. Tuhan mencintai hukum-hukumnya yang didatangkan oleh Tuhan itu sendiri melalui perantaraan para nabi. Berarti termasuk hukum Torah. Di sini teman-teman, sebab Tuhan mencintai hukum, maka mustahil kemudian hukum Taurat itu dibatalkan dengan menjadikan alasan manusia mati di atas tiang salib untuk membatalkan itu. Gugur ini. Nanti kita sajiannya mungkin kita melakukan pendalaman materi juga terhadap materi Mazmur 37:28, di mana kisi-kisinya Tuhan mencintai hukum-hukumnya sendiri. Jadi tidak pernah dibatalkan diganti dengan hukum kasino inro, ya. Lanjut, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampaikan kita. Sampaikan ya. Sampai ya. Sampai bang. Sampai. Jadi tadi di Bible, di Al-Quran, Allah mengasihi oknum tersebut. Kemudian Allah memproklamirkan kemudian di Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi nubuatan kemudian yang muncul di dalam Mazmur 22 yang dipelintir mereka berdasarkan keinginan dan syahwat mereka yang mengatakan begini, Allahku, Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang dan pada waktu malam, tetapi engkau tidak mendengarkan aku. Nah, ini ketika diambil dari data nomor 2, teman-teman, di sini ada kejanggalan yang harus mereka pertanggungjawabkan. Eli, Eli, kenapa lama sekali? Orang mau buka kok melilit perut, lama sekali pingin makan es cendol. Ini kan teman-teman yang selalu mereka jadikan acuan Mazmur Daud ini. Ilahku, ilahku, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini katanya konon cerita untuk Yesus. Sahabat, rahasianya di mana? Di data nomor 2 selanjutnya, versi lain juga ada. Di data nomor 2-nya ini justru akan membungkam mulut daripada mereka yang menggunakan data kitab Yahudi untuk mendudukkan ajaran paganisme mereka, dewa menjelma menjadi manusia. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, itu di nomor 1-nya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Ilahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Nah, sekarang permasalahannya, pernah tidak dicerita mereka, internal mereka ini, Yesus di atas tiang salib teriak? Pernah nggak? Hei! Ini orang ngajar kepada tidur, lempar penghapus nanti. Nggak pernah. Pintar bang. Pintar. Jadi tidak pernah kemudian Yesus itu berada di atas tiang salib melebihi jam 6 sore. Tapi di sini diceritakan, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah, ini sudah lari ya. Berarti ini bukan untuk Yesus, hanya dibuat-buat ajanya, dicocok-cocokkan, ya, dicocok-cocokkan. Kenapa dicocok-cocokkan? Karena mereka menginginkan Yesus yang duduk di sini. Nah, itu yang poin pertama. Poin keduanya adalah tadi Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Sementara di sini Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udah nggak cocok. Nggak cocok ya, teman-teman? Enggak. Nah, Ya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama. Udahlah, kan udah tadi, udah nggak ditanya pun. Ini THR-nya habis nanti. Tani teh Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Nah, kita lihat.
Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ini pertanyaan. Baru Tedore kutanya ini. Adinda Tedore yang cakep. Siapa yang fasik di sini? Poten. Bukan. Yudas. Yudas. Kenapa Anda mengatakan Yudas itu fasik? Dengarkan jawabannya teman-teman di bawah. Kenapa Anda mengatakan Yudas itu fasik? Dia menjual. Dia menerima Salah. suap. Menerima Bagus. suap. Menerima suap. Di mana diterangkan penerima suap itu disebut fasik? Di keluar Amsal. 17:23. Amsal. keluaran Di Amsal. Amsal. Amsal berapa? 17:23. Oh, itu Masya penjualan Allah. Amsal. Luar biasa. Nah ini. Amsal 7:18. Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Mantap sekali. Nah, ini kisi-kisi kayak gini nih harus ini. Yang kalau yang di atas ini kan udah para senior. Yang di bawah ini yang harus pendalam materinya bagus. Jadi dikatakan tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, berlanjut kita ya. Orang-orang benar. Ya. Nah, sekarang permasalahannya orang-orang benar. Ada nggak Nabi Isa alaihissalam dikatakan di dalam Al-Quran sebagai orang yang benar? Ada nggak? Dalam Al-Quran? Ada. Di mana? Asaf 6, Bang. Di mana? Asaf 6 Saf? ayat ke-6. Tapi anunya, yang pas kenanya. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqi. Ya, Surah Maryam ayat 34. Nah, dicatat. Tadi betul, Saf ayat 6, tapi itu masih universal. Tapi kalau dikatakan Nabi Isa itu melakukan pernyataan-pernyataan benar, Surah Maryam ayat 34. Nah, jadi teman-teman Kristen yang mau juga ikut belajar Kristologi silakan masuk, tapi hati-hati habis ini syahadat. Ya. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil lati fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka ragukan kebenarannya. Valid ya, sahabat ya? Valid ya? Valid ya? Valid. Nah sekarang, Bang. di manakah kemudian Yesus itu dikatakan sebagai orang yang benar di dalam Bible? Ada yang bisa tahu? Yang menjadi andalan, paling diandalkan kemudian teman-teman Kristen. Oh pokoknya, dialah yang paling. Yohanes 17:3. Itu utusan Yohanes itu. 17. Itu utusan. Yang paling membuat mereka mati akal. Pokoknya dialah yang paling. Yohanes 1:1. Salah. Itu jadi daging yang itu. Yohanes, ingat, Yohanes 14 nomor 6. 6. Akulah jalan. Akulah jalan kebenaran. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Ya. Ada lagi. Di mana lagi? Yohanes 8, catat. Yohanes 8 45 46. Di mana lagi? Markus 12 nomor 14. Banyaklah pokoknya, nanti kalau butuh nanti kita kuliti lagi ya. Jadi di situ dikatakan Yesus itu adalah orang benar. Al-Quran mengatakan orang benar. Al-Quran mengatakan orang dikasihi. Bible mengatakan orang dikasihi. Jadi dua sifat terpuji yang melekat pada diri Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus itu tertulis di dalam Al-Quranul Karim dan juga tertulis di dalam Bible. Ini semakin berat mereka untuk menjadikan Yesus korban nanti. Berat kali. Yesus orang benar, Yesus orang dikasih, makin berat mereka untuk menjadikan Nabi kita itu sebagai korban penebus dosa-dosa paganisme mereka. Nah, di sini diterangkan di data nomor 29 Mazmur 37. Orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saya ulang lagi, orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa.
Nomor 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah akan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Itu orang benar. Oke? Berarti masuk kategori Isa, masuk kategori Yesus. Data nomor 32-nya kemudian, orang fasik, siapa tadi? Yudas. Yudas. Orang fasik mengintai orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Oh, Yudas mengintai Yesus dan berniat membunuhnya. Betul? Betul. Nah, dalilnya di Mazmur 37 nomor 32, orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Terjadi enggak pada diri Yesus ini dan Yudas? Tidak. Terjadi. Itu keadaan. Oh, terjadi. Iya, ya minum dulu sedikit. Jadi. Ini Iya. Bang Juma, lu ngomong apa Bang Juma? Apa tuh? Siapa ada ngamuk? Ada yang Jadi- ngamuk. Ini ngomong apa sih? Very Ngomong noise ini suara mobilmu. harga sayur makin melonjak bang menjelang lebaran. Kangkung, Je- kangkung apa Daging. genjer? Daging bang, daging yang melonjak bang. Orang Oh, fasik, daging. orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Nah, makanya kenapa? Kok di bisa? dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis ini yang mengintai Yesus, kemudian sehingga ada niatan untuk membunuh Yesus. Andre. Nah, itu dia. Sehingga teman-teman sekalian, Temanya apa? ini tembok tembok yang berlapis yang harus dilalui Kristen kalau ingin mendudukkan Yesus sebagai korban di atas tiang salib, Bang. Oh. Terus ini poinnya apa nih? Bang Andre, tunggu dulu Bang Andre Purba, tolong HP-nya satu lagi dimatiin dong. Doubling itu. Siapa nih Nel? Tunggu ya teman-teman, tunggu ya bentar ya. Kayaknya dari RRI ini. Sadis. Iya. Doubling Andre, doubling. Andre Halo? kok kepanasan katanya. Halo? Kenapa kepanasan emang? Ya justru malah senang lah. Biar kalian pintar kalian. Mute-kan aja dulu. Halo? Halo? Ya. Aduh. Ini dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Bentar Andre. Dari RRI. Ya, RRI Pro 2 Kendari Bang. Ya, karena menurut rencana hari ini Abang Bang Zuma bersama dengan teman-teman yang di Kendari ini mau diinterview di acara. Kenapa kau mute Bang Juma Tedore sengaja itu Bang Juma balon. Kok lagi satu baluap. Baluap Tedore. Sengaja itu Bang Juma gitu. Biar didengarkan sama penopen balon. Tengok tuh buka sama Bang Juma. Ini via telepon aja. Via telepon. Dengerin Tedore, dengerin itu. Dulu Bang, ini apakah saya Orang sengaja. bicara pada saat yang langsung dipakai ya mode ini biar Andre ini loh, komunikasinya tolong di kayak mute. gimana, atau mau live itu karena tadi teman-teman di sini bilang mulai TikTok atau kayak gimana Bang? Kalau bagusnya lewat ini kali ya Bang. Soalnya kalau di TikTok berarti saya todong mic aja di mic-nya gitu, karena maaf untuk kita live-nya belum saat ini belum bisa live kayak TikTok itu triparty ataupun juga langsung live di dua layar gitu Bang. Atau gini aja deh, nanti coba koordinasi aja dengan Bang Stanley atau teman-teman kita yang ada di Kendari. Bang Hadi. Ya benar. Oh begitu. Siap. Baik. Baik, saya koordinasi. Ya, makasih Bu. Makasih Bang. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Memang anak ini anak durhaka anak ini. Nah si Tedore itu Bang. Men sengaja Bang Juma itu. Kutuk. Mengikuti Andre tadi. Oke, Bang. Saya kutuk jadi Sengaja biar didengar dedoran ya Roten lama-lama dasar. ya. Entah nih
Bang, abang udah sorry bang. Kalau Memang itu dia nggak tahu ya, mungkin kalian nggak hafal gaya-gaya Bang Juma. Bang Juma itu tahu. Tahu, Kalau cuma dari, sama emosi Andre kalau dari Netan. Jokowi baru di mute-nya. udah, Kalau nggak minta dari maaf, Jokowi nggak Theodor. di mute. Minta maaf kok, Theodor. Minta Minta maaf. maaf sama Bang. Ya, halo Dek, gimana Dek? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya Kanda, ini lagi di RRI ini Kanda. Sama tahu Kanda bisa gabung sebentar barang 5 menit Kanda? bisa. Cuman saya ada kelas, saya lagi ngajar di UI ini sekarang. Mahasiswa saya ada dari luar lagi di negeri UI. banyak. Iya. Oh, siap. Ada dari Nanti Jerman, via TikTok aja dari kalau gitu, Kanda, Vietnam. Ya? Woi, mantap. Hmm. Mantap. Nah, Kamu oh, percaya? Ya, kita nanti via TikTok aja Kanda ya. Gimana? Atau lewat TikTok atau lewat mana Kanda? Nanti voice-nya Kanda, siapa tahu bisa gabung sebentar nanti di akhir-akhir ini. Atau biar saya handle aja Kanda? Iya, boleh Dina, boleh. Saya ngikut aja. Oh, siap. Kalau gitu nanti ini saya Kanda, siapa tahu Kanda bisa buka TikTok tuh biar di komannya Bang Fandi, biar nanti ditodong mic saja ke speaker suaranya Kanda tuh. Oh, saya di ini tapinya sekarang masih kelas saya ini. Tapi saya pamit dulu ya. Siap, Kanda. Saya pamit. Oh, siap. Berapa Kanda. menit lagi ke depan? Siap. Paling masih ada setengah jam, masih ada 1 jam lagi. Paling nanti di closing statement aja kok bakal Kanda sebentar. Ya. Oh, iya nanti kode aja saya dulu ya. Siap. Iya, Lama Masih lagi, 40 Bang. menit lagi dari sekarang. Siap Kanda. Soalnya saya dibayar mahal ngajar di sini, tidak enak. Siap Kanda. Oke ya. Siap Kanda. Sip. Oke Kanda. Terima Ya. kasih banyak Kanda. Iya Kanda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama lagi pun 1 jam lagi. Abang dibayar mahal, kapan pula abang aku bayar? Jangan salah ya. Saya banyak Mahasiswa dari Turki aja Bang Zuma. Saya dari Turki. banyak panggilan dari saya Jerman di kampus-kampus banyak panggilan saya untuk ngajar materi kristologi. Iya, Jangan tapi salah di ya. sini gak ada yang dari Jerman juga, Bang. Aku dari Tanjung Pinang, Erik dari Enggak Medan. syukur dibilang dari Jerman. Yang benar. Itu Bunda Sonya itu dari Jerman itu. Betul, Bunda Sonya apa tuh? Australia. Dari Australia. Kalau Daeng Dado ini dari Burundi. Oke, boleh kita lanjut teman-teman atau kalian sudah bete? Boleh, Bang. 1 jam lagi boleh, Bang. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jadi tadi ada beberapa kisi, artinya ada item-item yang perlu ditekankan, kemudian usahakan saudara-saudara Kristen ini itu bisa keluar dari doktrin dogma yang diajarkan oleh pendeta dan juga yang diajarkan oleh pastor. Karena mereka sebenarnya menjadi Kristen itu bukan karena pendalaman materi, kajian, atau uraian, atau penelusuran terhadap Bible. Mereka benar-benar kemudian menjadi seperti yang sekarang itu karena hanya keturunan saja. Nenek, kakek, kemudian orang tua ibunya yang ya habis itu berjalan begitu aja. Begitu ibadah mereka diajarin begini. Tapi mereka tidak pernah melakukan penelusuran terhadap keotentikan informasi terkait dan prosesi ibadah yang mereka lakukan. Kita masuk kembali ya. Jadi dikatakan bahwa orang fasik mengintai orang benar. Jadi fasik ini Yudas, benar ini adalah Yesus. Dan berniat membunuhnya. Nah ini benar. Fasik kalau kita lihat di dalam data yang disajikan oleh saudara kita tadi Bang Erik, Amsal 17:23, memang di situ orang yang menerima suap adalah orang fasik yang berniat untuk membunuh orang yang benar. Menyerahkan orang yang benar. Nah ini kena ini. Lalu data nomor 33-nya apa kata Tuhan situ? Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Kira-kira sahabat-sahabat di sini udah paham enggak sampai di sini? Paham Bang Zuma. Insya Allah paham. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tuhan tidak akan Dan tidak menghendaki orang benar ini harus mati. mantap sekali. Jadi bahasa kasarnya adalah Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ini ke dalam tangan orang fasik. Artinya ketika ada persengkongkolan antara Yudas kemudian ahli Torah, mahkamah agama, kemudian itu Tuhan tidak izinkan. Nah, data selanjutnya Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada saat diadili. Paham ya? Nah,
ketika kemudian muncul di Mazmur 37 nomor 33, sahabat-sahabat, di situ dikatakan Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan fasik. Tuhan tidak dinyatakan sebagai orang terkutuk yang diadili, gugur. Oke ya, paham sampai sini ya? Oke, paham. Tuhan tidak membiarkan dia dinyatakan terkutuk. Tuh, di data Mazmur 37:33. Berarti memang tidak ada kemudian jalan untuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dikatakan mati terkutuk di atas tiang salib. Kenapa demikian? Kenapa rujukannya harus ke Mazmur ini? Karena Yesus Lukas 24 nomor 44 yang mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur. Nah, mantap sekali, pintar. Lalu kemudian di data Mazmur 37 ini jelas sekali dikatakan bahwasanya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang benar tadi? Akulah jalan, akulah benar, Yesus. akulah hidup. Yesus. Ya. Yohanes 14:6. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya pada waktu kesesakan. Ada nggak yang bisa menunjukkan saya data di dalam perjanjian baru terkait dengan kalimat terakhir? Tuhan adalah tempat perlindungannya mereka pada waktu kesesakan. Ayo, loncatan berpikirnya kerja, yuk. Bukan Yang di bawah, Mazmur yang di 46 YouTube, yang di YouTube. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu orang benar itu dalam keadaan masalah, dalam keadaan kesesakan. Ada nggak yang bisa menunjukkan satu? Mazmur 46, bukan? Salah Dinda, Bang di Juma minta perjanjian baru. Perjanjian baru supaya kita menyusun tembok makin tinggi ini untuk mereka jangan dengan mudahnya menganggap nabi kita itu mati terkutuk. Ayo. Nggak ada Bang, adanya di Mazmur doang. Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5. Bacakan. Kalau Daeng Dado ini orang sakit kepala dia nih. Dada ilmu. Maklumi aja dia. Orang Bentar, mabuk. Bang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya telah didengarkan. Kesalehannya dan karena ketaatannya doanya telah Kabulkan. kabulkan. Bukan. Mana tadi? Tuhan Di mana tadi? Ibrani Ibrani 5:7. 5 nomor 7. Nah, Kalau Ya. yang di Ibrani 9:24 Abang dah? Ibrani 9 nomor 24 itu cakupannya masih meluas dia. Ibrani 9-nya coba baca nomor 25-nya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam yang besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, kalau di data nomor 24 itu kan untuk kata kita kan muncul di situ ya. Ya. Ada hemon kan? Guna kepentingan kita. Ah, ada hemon kan situ. Ya. Ah, sedangkan Ibrani kan surat Paulus tuh. Jadi nggak nyambung. Kalau sekiranya ini tulisan murid-murid Yesus, misalnya kesaksian murid Yesus, misalnya Yohanes atau buku Matius, itu boleh. Tapi ini yang bermasalah adalah Ibrani. Ini murni adalah tulisan, entah tulisannya Paulus atau kita tak tahu. Ini Ibrani ini belum jelas. Gereja pun masih tanda tanya, ini yang nulis Ibrani ini siapa. Boleh ya? Nah, sedangkan kalau Ibrani 5 nomor 7 itu doa untuk spesial dirinya sendiri. Benar gak? Benar Bang. Ah, benar. Oke. Nah, Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Maksudnya pada waktu ada huru-hara, pada saat dia terancam, pada saat dia kemudian diintimidasi, ingin dibunuh dan seterusnya. Nomor 40, Tuhan menolong dan meluputkan. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Selesai ya? Ya. Tuhan menolong
orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan orang fasik. Jadi Tuhan menyelamatkan Yesus dari Yudas. Berani ya. Ya. Lalu kita kunci dengan apa? Materi ini kita kunci dengan apa? Kan masih ngambang tuh, mereka masih bisa lari kemana-mana. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Nah, Benar kita banget. kunci dengan apa? Mulai hari ini teman-teman, ketika berdialog tentang salib, berdialog tentang siapa yang disalib, berdialog tentang dosa waris, kunci dengan Matius 12 nomor 38. Kuncinya itu di situ. Buat mereka semakin puyeng dengan melawan kitab mereka sendiri. Apa yang dituliskan di Matius 28? Pada waktu Yunus, itu, Bang. ya pintar sekali Bang Erik ini, waduh. Memang guru saya ini dulu. Cuman karena dia tidak mau mengajar kalau tak ada honor. Guru tinggal kelas. Tanda Yunus ya Bang. Iya, kunci mereka di sini. Ini dikunci, jangan bergeser. Pasang kuda-kuda sejajar, hantam di sini. Sini. Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat." Nah itu, di situ munculnya angkatan yang jahat. Paham ya? Angkatan yang jahat. Kita matikan langkah mereka dengan ucapan angkatan yang jahat. Kenapa? Karena dengan angkatan jahat ini mereka akan menyadari ternyata ini adalah tanda untuk orang-orang yang tidak benar dan orang yang tidak setia pada masa itu. Ibarat warisan yang mereka ambil, mereka mewariskan angkatan jahat ini. Karena Yesus mengatakan bahwasanya angkatan jahat ini kemudian meminta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Jadi angkatan jahat Genea Peneros. Artinya Genea Peneros itu adalah orang-orang yang penuh dosa, orang-orang jahat lah pokoknya. Orang yang sejahat-jahatnya orang. Jadi orang jahat, orang pendosa, orang yang penuh dengan kemaksiatan ini, kata Yesus, meminta tanda. Dan kepada angkatan jahat ini, Poneros, orang jahat, orang laknat ini, kata Yesus, tidak akan pernah diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga kemudian anak manusia. Nah, kenapa Yesus tidak mengatakan di situ kalau dia itu adalah kalau yang mati 3 hari 3 malam ini adalah Yesus? Kenapa Yesus harus menggunakan kata anak manusia? Ada yang tahu? Huios Tidak Bang. Antropos. Karena Yudas adalah anak Manusia. anak manusia. Oke ya. Sama ketika kita ambil Lukas 14 nomor 50, nomor 51, 52 dan seterusnya, Yesus tidak mengatakan dan tidak dinarasikan sebagai Yesus ditangkap, tetapi dia. Oke, anak manusia. Nah, gitu. Nah, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Hoios Antropos akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang permasalahannya adalah mati di salib. Kita tadi kan sudah melepaskan Yesus, benar ya? Kita sudah melepaskan Nabi Isa dari penyaliban ya, dengan satu cakupan Mazmur 31, benar ya? Orang benar, orang dikasihi, diselamatkan. Udah selesai di situ ya? Selesai. Nah, dan kuncinya ada di pengakuan Yesus sendiri, Lukas 24 nomor 44. Itu yang harus terjadi. Bukan yang ada di Galatia yang harus terjadi, bukan yang ada di Roma yang harus terjadi, bukan yang ada di Filipi, di Timotius yang harus terjadi. Tapi yang harus terjadi menurut Yesus adalah yang ada di Mazmur. Yang ada di Mazmur, orang dikasihi dan orang yang benar itu diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Diselamatkan, Masya Allah. Jadi kita bungkus orang yang benar dikasihi oleh Allah, orang yang fasik ini kemudian yang menjadi korban. Oke? Nah, sekarang kita masuk, kita bungkus, kita selesaikan itu, perkara ini udah selesai. Beberapa ratus tahun kemudian muncul Kristen. Karena pada saat penginjilan Yesus, Kristen belum ada di situ. Nah, muncul Kristen kemudian melalui tangan orang-orang
Ahli kitab. Apa? Farisi. Farisi. Ahli kitab Farisi. Iya, Farisi. Orang munafik. Iya, baik. Nah, tadi yang diminta oleh Yesus tanda Yunus ini orang mana? Orang Farisi. Betul ya? Ya. Bang. Nah, di mana Paulus mengaku orang Farisi? Ayo, ada yang ingat? Kisah para Kisah para rasul. Rasul. Kisah para rasul. 6 nomor 23. Yang langsung dari mulutnya, 24 nomor 5. Yang langsung dari mulutnya. Kalau 24 nomor 5 itu kan 23 nomor 6. ucapan orang 23 Yahudi nomor tentang 6. dia bahwa dia adalah tokoh 23 dari nomor 6. Nasrani. Filipi 3 nomor 5. Filip nomor Kalau Nomor 5. Kisah Nomor para 6. rasul 23 nomor 6, bukan? bukan. Itu Filip cerita 3. orang. Saudara-saudara, saya seorang Farisi. Ya, itu Keturunan satu. Farisi. Itu satu. Tapi itu adalah cakupan pengakuan Lukas. Yang langsung dari mulutnya sendiri adanya di suratnya sendiri. Filipi Kisah 3 para rasul 236. masih Lukas itu. Pengakuan mulutnya sendiri Filipi 3. 3556 Bang. Coba dilihat. Satu device Bang. Filipi Kasihkan kau. 4 nomor 4, Filipi 4 nomor Filipi 6. 3 nomor 5. Filipi 3 nomor 6. Filipi 3 nomor Ya, 5. aku orang Farisi. Itu pengakuan mulut sendiri karena Filipi itu adalah suratnya untuk jemaat yang ada di Filipi. Oke? Oke ya? Oke ya, Oke, teman-teman. Oke, nah. Di situ tanda Yunusnya sebagai simbol untuk angkatan jahat. Tadi simbol untuk orang benar diselamatkan dari perkara kesukaran. Selesai kita ya di situ. Al-Qur'an mengatakan bal rafa'ahullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Sejalan tidak ini dengan Mazmur 37? Diselamatkan. Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sejalan enggak? Sejalan, Bang. Sejalan. Masya Allah. Artinya orang yang benar ini sudah selesai Bang. Tidak ada Udah selesai, tidak ada udah lagi selesai. penghakiman. Betul. Ya, tidak ada lagi penghakiman. Gak ada lagi, gak ada lagi. Perkara yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, adanya kemudian keadaan genting pada masa itu terhadap Nabi Tuhan yang datang kepada mereka, perkaranya udah selesai. Nabi bisa terangkat ke langit. Oke? Makanya Bang Suma itu selalu bilang gini. Dan terjadilah kemudian pergeseran waktu. Tek, 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 tek. Itu sinyal sebenarnya untuk memberi pesan bahwa antara jarak Yesus Nabi Isa alaihissalam dengan kehadiran agama dari barat ini itu tidak ada kesinambungan. Paham kita di situ ya? Paham ya? Nah, muncul agama yang menjadikan ajaran Roma dan Yunani menjadi satu kekuatan mutlak di luar daripada Yahudi. Makanya hari ini sudah 2000 tahun agama Yahudi dan Kristen tak pernah seatap. Betul? Betul. Betul. Kenapa tidak pernah seatap? Karena memang orang Farisi mengambil ajaran tersebut lalu kemudian mengajarkan kepada non-Yahudi. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Galatia 2 nomor 8, dan masih banyak lagi uraian pengakuan bahwa aku diutus untuk non-Yahudi, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat dan seterusnya. Muncullah kemudian konsep yang tadi, diambillah tragedi penyaliban ini untuk dijadikan sebagai satu cerita, sehingga muncul Galatia 3 nomor 13, padahal Galatia 3 nomor 13 tadi sudah tidak bisa kemudian orang benar dinyatakan terkutuk pada saat pengadilan. Berarti Galatia 3 nomor 13 sudah terjawab bahwa yang mati terkutuk itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Sampai situ kita paham ya teman-teman? Paham. Paham. Nah sekarang masuk bungkus dengan tanda Yunus tadi. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat yang ada pada masa Nabi Isa, pada masa Yesus dalam hal ini. Angkatan jahat minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain daripada tanda Yunus. Nah, saya mau bertanya nih sama teman-teman saya nih.
Tanda Yunus itu adalah tanda untuk siapa? Yesus. Mulai ngaco. anak manusia. Mulai ngaco ini. Ayo minum kopi dulu, minum Tanda kopi yang dulu. diberikan oleh ahli kitab orang Farisi, Angkatan. jahat dan Nah orang itu munafik, orang dong, tidak setia. penekanannya di situ dong. Gimana sih? Angkatan jahat. Kalau angkatan Lagi jadi itu, oten lagi deh bang. kalau angkatan jahat itu kita cerita angkatan jahat berarti bercerita tentang satu kelompok komunitas. Gitu loh paman. Komunitas nih yang bercerita itu komunitas. Kalau dia hanya Yudas berarti perorangan dong. Ini komunitas. Ini adalah tanda untuk komunitas angkatan Jahat. Nah, saya ulang lagi. Adakah kemudian simbol atau stempel atau legitimasi pembeda antara pengikut Yesus dengan angkatan jahat yang ada pada zaman Yesus? Adakah gak? Ada bang. Ada. Apa itu? Apa itu? Dan mereka mengimani dengan Panjang kali, Bang Erik. Panjang kali. Apa itu? Yunus. Tanda Yunus bang. Panjang Erik. Pendek kan Erik. Artinya mereka mempercayai tanda Yunus itu bang sebagai matian Yesus yang salib. Jadi ingat, Gitu. tanda Yunus adalah simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan stempel berupa legitimasi yaitu Tanda Yunus. tanda Yunus. Oh, pandai kali lah anak-anak ini. Masya Allah. Jangan lupa mandi habis ini ya. Ya, konten cepet semua ya bang. Konten cepet semua ya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa tanda Yunus ini tidak dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang yang masih aktif sebagai praktisi Torah hari ini? Kenapa? Karena mereka bukan orang jahat bang. La haula wala quwata illa billah. Mantap kali Bang Erik. Oh, semester depan ente jadi ketua kelas aja ya. Erik naik kelas. Iya, ketua tingkat beliau, ketua tingkat. Jadi, pembeda antara Yahudi dan agama Kristen hari ini terletak daripada simbol tanda Yunus. Karena tanda Yunus ini adalah simbol untuk angkatan Jahat. jahat. Selain angkatan jahat, untuk orang angkatan yang tidak setia. Ya. Sekarang permasalahannya adalah uraiannya di sini. Ketika dikatakan bahwa mereka yang ada di sini adalah angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia. Kenapa mereka dikatakan angkatan tidak setia? Ayo. Karena mereka mempercayai tanda Yunus itu sebagai penyaliban Yesus bang. Yesus bangkit, mati dan bangkit hari ketiga. Masih meleset sedikit. Kenapa mereka disebut Yudas sebagai mengkhianati. salah masih Nggak bisa. sedikit. Kenapa mereka dikatakan tidak setia? Karena mereka mempercayai Dia jual Yesus. tapi mereka tidak Karena Yesusnya menjalankannya. dijual. Mereka mengimani Torah tapi mereka tidak menjalankannya. Bang Erik selalu top. Jadi saya sederhanakan bahasanya. Kenapa mereka dikatakan sebagai angkatan tidak setia? Karena hukum Taurat itu pada prinsipnya adalah hukum kekal untuk Bani Israel. Tauhid adalah hukum kekal. Sunat adalah hukum kekal. Oke, sabat adalah hukum Kekal. Haramnya babi adalah hukum. Hukum kekal. Ada tidak di antara mereka orang-orang Yahudi yang membatalkan ini semua? Ada? Tidak ada. Oleng lagi anak ini. Ya Udah kan kau Yahudi, Bang. berendam. Adalah. Yang mengajarkan Ada, membatalkan hukum Taurat itu siapa? Orang-orang yang mengaku Farisi, keturunan Benyamin. Ini kok saya jadi ingat waktu saya ngajar TK ya sama orang-orang ini. Padahal yang di sini ini ABG semua loh, atas bawah gondrong. Kok bisa ya? Jelas itu. Jadi ketika kemudian mereka dikatakan angkatan tidak setia, baca Ibrani 6 nomor 1. Oke. Apalagi yang harus kita baca? Angkatan tidak setia, Roma 7 nomor 3. Apalagi? Galatia 3 nomor 13. Apalagi? Efesus 2 nomor
15. Bang Erik pintar. Itu bukti bahwa mereka adalah angkatan yang tidak setia, meninggalkan hukum Taurat. Cakupan ini kemudian Yesus katakan di mana? Matius 23 nomor 1, 2. Orang Farisi, ahli Taurat menduduki kursi Musa, tetapi mereka meninggalkan hukum Taurat. Mereka mengatakan tapi tidak mempraktikkan. Jangan kau ikuti mereka. Inilah yang dimaksud angkatan jahat. Inilah yang dimaksud. 20 masuk juga tuh bang. Ya, betul. Nomor 5 20 masuk juga. Betul sekali. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus, angkatan tidak setia terhadap hukum Taurat, angkatan tidak setia kepada hukum Tuhan. Sementara dalam Mazmur 37 nomor 28, Tuhan mencintai hukumnya, tapi mereka tidak setia. Nah, sekarang ketika mereka tidak setia, apa agama, apa ajaran yang mereka gantikan dengan hukum Tuhan? Nama agamanya adalah Kristen. Pintar. Kalau itu lantang kali lah. Mentang-mentang orang sana. Semangat kali si Hesti Iya. ngomong karistengnya. Semangat. Mentang-mentang eks sana. Dia. Jadi itu bukti ketidaksetiaan. Pas ditanya nggak tahu. Nah, bukti ketidaksetiaannya itu di situ. Jadi mereka kemudian meninggalkan ajaran yang datang kepada para nabi, menuju kepada ajaran orang yang tidak setia yang adalah mengaku sebagai orang Farisi. Di mana dia disebut sebagai tokoh dari Nasrani? Kisah Kisah para rasul. 24 nomor 5. Bang Erik ini pintar sekali. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari ini semua, dari materi kita, kok jadi materi kita ya? Nggak apa-apa ya. Kesimpulan dari materi kita adalah bahwa adanya tanda Yunus sebagai pembuktian dua sisi yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel, kaitannya dengan apa yang ditorehkan Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 157 dan juga surah Maryam terkait pembelaan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam selesai perkara, lalu kemudian ada oknum fasik yang menggantikan selesai perkara. Muncul kemudian orang yang menjadi pengikut orang Farisi, menjadikan tragedi penyaliban itu dengan menceritakan itu adalah simbol keselamatan. Berarti cerita yang dibangun kemudian adalah cerita yang tidak berkesinambungan dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya. Apa kata Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar, ahli Taurat membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai macam propaganda yang kemudian mereka buat demi untuk membunuh oknum tersebut, Nabi Isa ini. Tapi Allah membuat balasan yang begitu hebat, luar biasa. Apa bias daripada pembalasan Allah terhadap tipu daya mereka? Lahirnya sebuah konsep yang dihasilkan dari mereka sendiri. Tuhan mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Paham sampai sini? Nah, itulah hasil daripada makar. Ya. Makar yang mereka sudah buat. terbelenggu bang. Hasilnya 15 nomor 3. Mereka terbelenggu dengan kutukan Tuhan. Benar sekali, Masya Allah. Nah, inilah ya sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa teman-teman manfaatkan kemudian untuk mengkanter saudara-saudara kita yang selalu mengatasnamakan diri mereka sebagai orang yang paling benar, dan kita salah, baginda salah, Rasulullah salah, Al-Quran salah, Islam teroris, Islam begini dan bengono. Pakai materi-materi ini, catat baik-baik, sajikan kemudian ketika berdiskusi. Tapi jangan setelah menerima materi ini mentang-mentang sudah ada catatan, lu Kristen ya? Sini, duduk, sini. Kita diskusi yuk. Jangan gitu. Karena Bang, sedikit lagi tuh bang. Matius 12 tadi bang, uraiannya kan ke Matius 23 nomor 15 itu bang. kan masih ada besok. Si Erik ini pengganggu siap. aja memang. Masih ada besok. Kalau kita tuntaskan nanti ini nggak penasaran lagi. Saya ikut ya bang, saya ikut mendengar. Tanya dulu dia blokir estimate. Maunya kayak gitu gini ya Bang Zuma, sekali-sekali kita ya kan kajian begini ya kan. Iya. Biar bisa apa, ya kan? Iya, Bang karena memang Zuma. iya gimana?
Bagaimana kalau saya Theodor seringkali untuk membebankan ayat ini kepada orang Kristen di entah tulisan siapa ya di 2 Petrus ini, tapi saya tetap membebankan ayat ini kepada mereka di 2 Petrus 2, 21 hingga 22. Poinnya di 22 itu. Baca dari nomor satunya, Dek. Itu kena ke mereka tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kena ke mereka. Jadi 2 Petrus itu semuanya bercerita tentang mereka. Itu untuk internal, sama dengan Yohanes 1, 1 Yohanes 2 nomor 18 19 itu sama, bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka, antikristus itu berasal di tengah mereka sendiri. Begitu. Oke. Oke Bang, Masya Allah. Oke, siap Bang. Ya. Silakan teman-teman, saya lagi nunggu telepon dari teman-teman Kendari ini. Kalau di 2 Petrus 2 itu kan mereka selalu memframing bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu keluar dari gua jadi nabi kan begitu kan. Kalau itu bisa menampar mereka balik gitu. Nabi Elia menerima wahyu dari gua dalam gua kan. Noise lu Erik, Gak bisa mereka bergerak. noise lu Erik. Makanya kalau kita baca di 2 Petrus 2 nomor di data 2 Petrus 2 Petrus 2 nomor 22 di situ mulai dari 21-nya, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Guguk kembali ke muntahnya dan B2 yang mandi kembali ke kumbangannya. Bukan kubangan. Perbaikilah. Oh, kumbangan. Lagi isap permen ya? Enggak Bang Juma. Tapi gini Bang Juma, tapi ini aku mencontohkan diriku, contohnya aku Kristen gitu ya. Apapun yang Bang Juma katakan dan teman-teman katakan, aku tidak akan terpengaruh. Maksudnya itu nggak benar yang kalian katakan, tidak seperti itu. Kalian tidak tahu tentang Kristen. Itu gimana Bang Juma dengan omongan-omongan mereka sih? Itu udah dijelaskan dalam Al-Quran, Ukhti. Betul. Sejak kapan kau manggil aku Ukti Balua? Tunggu Erik, sejak kapan kau manggil aku Ukti? Ya Esti maksudnya. Ini mau jadi berkelahi orang ini, ya Allah ya Robbi. Ya gitulah. Lanjut. Saya Kebenaran panas ya Bang. Naik dia. Kan udah itu ya dibilangin. yang ya. penting dia nggak bilang Saya gitu. juga mau dapat kuliah dari Bang Zuma nih. Bang Zuma ini kan pintar Ini banget ya, saya lihat nih. ini kalau nggak salah yang semalam itu ya Bang Zuma, begini ya, jadi begini, jadi begini. Nah kok gantilah namamu jadi begini. Ya kebenaran silakan. Enggak, tadi itu Bang Juma kan belum dikasih tahu tadi. Yang kemarin yang orang Kristen distempel kehinaan gimana itu Bang? Yang mana tuh? Ya orang Kristen itu distempel kehinaan di jidatnya. Yang mana tuh Bang Imrus? Aduh, yang mana ya? Yang kemarin. Enggak ada, aku lupa. Bang Imrus lah jelaskan. Aduh. Ayo teman-teman, kita dengarkan pemateri narasumber yang kedua, waktu dan tempat. Silakan Bang. Silakan loncat. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya tekan mute. Mati meja. Kamu Imrus. Sampai batuk. Aduh. Ayo, silakan teman-teman. Saya ini menunggu telepon dari RRI. Silakan. Kebenaran silakan. Kebenaran. Bang Zuma kemarin ada yang DM saya, dia bertanya, Bang Zuma memang ada pesantren ya, pondok pesantren? Pondok IT, Ukti. Pondok IT tingkat SMP. IT pendalaman komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Belajar kristologi belum. Oh, kristologi. Nanti tingkat SMA baru kasih materi kristolog. Dia bertanya apakah yang masuk situ, karena mungkin dia mau masukkan anaknya entah bagaimana. Apakah yang masuk situ harus masuk anggota API dulu? Enggak, umum. Oke, nanti saya jawab begitu ya, umum ya. Iya, tinggal di dalam. Ya kan itu kan punya Bang Juma pribadi, mana ada sangkut paut sama api.
Nah itu dia dia DM, Bunda saya mau nanya, Bang Zuma punya pondok pesantren, saya nggak tahu, saya bilang, apakah masuk pondok pesantrennya itu harus anggota API dulu? Karena Enggak. saya rencana memasukkan anak saya katanya. Kalau pondok pesantrennya kita lahannya sudah ada, tapi belum kita bentuk. Baru pondok ini 2 lantai di dalam kota Makassar yang kita bikin. Kalau pesantrennya Oke, pas Bang. depan wisata. Lahannya 3.000 meter persegi. Masya Allah. Siap Bang, nanti saya balas Siap. DM-nya tuh. Oke. Tadi Kibinirin kemana Kibinirin? Kabur. Kabur dia, Bang. Bang Juma, kalau si ini nggak mau nanya, aku boleh nanya nggak? Apa itu? Tadi tuh waktu membahas Filipi 3 nomor 5 kan. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Ini cerita soal si Paus ya. Yang Paulus. Dia orang Ibrani disunat. Nah, terus kenapa dia membatalkan hukum Taurat tidak disunat? Itu Maksudnya dia. mau bawa dia ke neraka bareng-bareng gitu? Itu dia. Padahal dia sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dia sendiri yang ngomong. Dia pula yang ngomong di dalam Galatia 2. Galatia 5 nomor 2. Apa Bang Erik? Galatia 5 nomor 2. Kontradiksi. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Barang siapa yang Yesus tidak berarti bagimu. Yesus tidak berguna baginya. Aduh, parah. Parah. Tapi itu adalah bentuk dari rasa sakit hatinya. Dia kan sempat dulu menyukai seorang wanita Yahudi. Kan syaratnya kan dia kan sebagai orang Yahudi kan harus dipotong kulupnya. Ternyata ditolak cintanya. Nah, itu. Ya, lanjut Bang, lanjut. Selamat sore. Selamat sore, Pak Una. Apa Ma Erot nggak ada di sini Bang? Udah dijawab pun. Selamat sore katanya. Oh, kirain Islam di Ma sini, ada Erot, Islam, ada. Mas sore gitu. Ada Islam di sini ada. Ada kucing, ini ada kucing. Ada Islam. Dah turun. Dah turun. Suara dari mana itu? Itu dari mana suaranya? Udah diturunkan. Nyangkut mungkin. Loh, siapa itu? Kok bisa dia udah nggak ada? Kok ada suaranya? Nyangkut gitu. Itu suara dari mana sih? Enggak, itu dia ngegantung ngegantung di saya, Mang. Nyangkut. Allahu Akbar. Harus diakhiri itu berarti live-nya. Enggak. Diminta semuanya. Ini gak keluar dia Mas. Ini udah ganti orangnya tapi tetap juga. Wong Sulawesi. Oh bisa, iya gitu kadang. Udah hilang dia itu. Itu kan Roy Orang Iblis. kepanasan. Roy Iblis naik. Kenapa ada oten-oten kepanasan sih? Masih ada ngeganti ya? Udah nggak ada. Enggak ada ya? Enggak, kau yang kegantung terus. Mohon maaf, lanjut. Oke, Ten naiklah ke Ten. Loh, masih ada dia. Rungkat aja. Rungkat. Nyangkut. Rungkat aja nanti dia bebas di bang hujan. Rungkat aja. Rungkat host. Ya, dia kayak Bentar. Ada dia. Ini naik lagi dia sengaja. Udah rungkat Tutup aja dulu. Jangan lama-lama nanti dia bang hujan. Tutup aja dulu. Tutup aja semua. Itu harus ada fakta. Orang kedua, orang